Di sebuah sudut dusun Sampe, desa Lendang Nangka Utara, berdiri sebuah lembaga pendidikan sederhana yang menjadi tempat lahirnya harapan bagi anak-anak di pelosok desa. Namanya Yayasan Qiblatul Mustaqim, sebuah yayasan yang mengelola pendidikan mulai dari PAUD, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama. Di tempat inilah anak-anak belajar membaca, menulis, memahami ilmu agama, dan menata cita-cita mereka. Namun di balik aktivitas belajar yang setiap hari berlangsung, ada perjuangan besar yang selama bertahun-tahun belum juga terselesaikan. Perjuangan itu bernama air bersih. Sejak pertama kali berdiri, Yayasan Qiblatul Mustaqim tidak pernah memiliki sumber air sendiri. Seluruh kebutuhan air untuk para guru dan siswa hanya mengandalkan pasokan dari wilayah lereng Gunung Rinjani. Ironisnya, pasokan itu hanya datang sekitar 1 kali dalam sepekan. Yayasan ini berdiri semenjak tahun 2011 ya. 2011. Itu pun dengan kondisi yang sangat luar biasa. Jadi di sini tidak ada air sama sekali. Itu udah berapa dari sejak berdiri itu sudah nggak ada air, Pak ya? Tidak ada air. Itu pun pada awalnya dulu kami untuk air minum saja kami ngambil ke masjid. Ngambil ke masjid dulu. Ke masjid dulu. Kemudian untuk air minum ya? Air minum saja. Kemudian untuk mandinya kami pergi ke salah satu desa di sebelah. Oh, desa sebelah. Desa sebelah. Pada tahun 2017, secerca harapan sempat muncul. Ketua yayasan yang akrab disapa Azmi sekaligus pendiri Yayasan Qiblatul Mustaqim memberanikan diri mengalokasikan anggaran untuk membangun sumur bor. Harapannya sederhana, agar anak-anak tidak lagi mengalami kesulitan air. Proses pengeboran pun dilakukan, meter demi meter tanah ditembus. Namun hingga kedalaman sekitar 40 meter, air yang dinantikan tak kunjung ditemukan. Karena keterbatasan anggaran, pengeboran pun akhirnya dihentikan. Harapan itu kembali tertunda. Meskipun begitu, Azmi memilih untuk tidak menyerah. Selama bertahun-tahun ia terus mengajukan permohonan bantuan ke berbagai pihak. Baginya, air bersih bukan hanya kebutuhan sekolah, tetapi kebutuhan dasar yang akan menentukan kualitas pendidikan dan kehidupan masyarakat sekitar. Harapan ke depan sih mudah-mudahan ada yang bisa membantu kami, karena di sini tujuan kami mulia mencetak generasi bangsa untuk kedepannya supaya mereka menjadi tumbuh menjadi anak-anak generasi bangsa yang lebih baik. Penantian panjang itu akhirnya mulai menemukan titik terang. Pada bulan Juni 2026, sebuah lembaga kemanusiaan, Darut Tauhid Peduli, melakukan survei untuk mencari lokasi penerima hibah sumur bor. Yayasan Qiblatul Mustaqim menjadi salah satu lokasi yang disurvei. Bagi Azmi, ini bukan sekedar bantuan pembangunan sumur bor. Ini adalah harapan yang telah diperjuangkan hampir 1 dekade. Tanpa ragu, Azmi menyatakan kesiapannya menghibahkan sebagian lahan yayasan sebagai lokasi pembangunan sumur bor apabila yayasan tersebut dipercaya menerima program hibah. Namun ada satu hal yang membuat perjuangan ini terasa begitu mulia. Azmi tidak ingin sumur bor itu hanya dinikmati oleh sekolah. Ia berjanji apabila air bersih ditemukan, sumber air tersebut akan dibuka untuk masyarakat sekitar agar warga dusun Sampe juga dapat memenuhi kebutuhan air bersih mereka. Karena ia tahu
kesulitan air bukan hanya dialami oleh yayasan. Kesulitan yang sama juga dirasakan oleh warga sekitar. Saat kami mengunjungi salah satu rumah warga, kami bertemu dengan seorang perempuan lanjut usia yang akrab disapa Papu Nasih. Berusia sekitar 60 tahun. Setiap hari, beliau harus meminta air kepada tetangganya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mandi, mencuci, dan keperluan sehari-hari. Beliau tidak mampu membeli air. Di dekat rumahnya, memang terdapat saluran air menuju sebuah musola. Namun saluran itu hanya menjadi pajangan. Air tidak pernah mengalir karena tidak ada biaya untuk membeli pasokan air. Ketika musim hujan datang, Papu Nasih menampung tetesan air yang jatuh dari atap rumahnya. Air hujan itulah yang digunakan selama masih tersedia. Beginilah kenyataan yang masih dihadapi sebagian warga Dusun Sampe. Namanya sini? Lalong, nende yang bilang balik. Teman-teman semua, kami hari ini dari DT Peduli mengasesmen kondisi lapangan ya yang ada di Desa Rendang Nangka Utara, dan beginilah kondisinya. Dan ibu biasanya beli air setiap hari bu ya? Iya. Beli sih dah. Beli. Tiap hari. Tahu. Terus ngendeng tanda nggak duga? Ngendeng. Oh setiap hari. Iya. Melihat mere di setiap beli air. Hele. Terus lamun kelam berarti bit tanda. Baik. Oh. Lalu tengendeng. Nah, beginilah teman-teman semua sampai bertahun-tahun itu minta di tiap warga yang memang sama-sama sedikit yang Beginilah kenyataan yang masih dihadapi sebagian warga Dusun Sampe. Air yang bagi sebagian orang begitu mudah didapat, di tempat ini justru menjadi sesuatu yang sangat berharga. Hari ini, harapan itu masih hidup. Harapan seorang pendidik yang ingin muridnya belajar dengan layak, harapan seorang ibu yang ingin memiliki air untuk kebutuhan sehari-hari, dan harapan seluruh warga yang mendambakan hadirnya sumber air bersih di lingkungan mereka. Semoga niat baik ini menjadi jalan terbaik. Semoga ada tangan-tangan dermawan yang tergerak membantu mewujudkan sumur bor di Yayasan Kiblatul Mustaqim. Karena ketika air itu akhirnya mengalir, yang mengalir bukan hanya setetes air, melainkan harapan, kehidupan, dan masa depan bagi anak-anak, bagi para guru, dan bagi seluruh masyarakat Dusun Sampe, Desa Lendang Nangka Utara. Indonesia. Terus Kita berdua. oh selengan lain nam bilang dengan ai. Selelai nuna tengendeng-endeng dan lelai. Dara sumur. Mulai tundang ai. Dara aita. Mudahan tendang ai. Dara embang itu anu pinang sumur bor. Kami sangat membutuhkan air bersih. Semoga ada donatur yang bisa memberikan kami air bersih.